keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Mazmur 85 ayat 14. Sebagai pendahuluan, hidup penuh dengan perubahan. Perubahan-perubahan ini berlangsung sepanjang waktu. Hanya satu hal yang tidak berubah adalah realitas perubahan itu sendiri. Perubahan dalam keluarga juga dapat terjadi dan bisa mempengaruhi juga setiap anggota keluarga kita. Realitas kehidupan manusia di dunia adalah pada awalnya di Eden Allah telah menyediakan bagi manusia satu kehidupan yang damai, tenang, sukacita, dan bahagia. Namun perubahan terjadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan di hadapannya pada penderitaan terjadi dan kesusahan dalam hidup. Sekarang kita kalau melihat ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana pada awalnya dari anak-anak, dari bayi menjadi anak-anak, terjadi perubahan. Dan setelah anak-anak ke remaja juga terjadi perubahan. Dan dari remaja ke dewasa atau pranikah, di sana terjadi suatu perubahan. Begitu juga dalam menghadapi pernikahan dan menghadapi terjadi juga perubahan pada masa akan menghadapi kelahiran anak, yaitu sebagaimana kita menghadapi sebagai orang tua maupun terjadi perubahan di mana pada masa kematian. Fokus hari Kamis dibuat di sana. Persiapan apakah yang harus kita ketahui mengenai kematian? Sebagai renungan bagi kita akan merenungkan beberapa hal, yaitu yang pertama, apakah peringatan dan janji yang telah diberikan oleh Allah kepada umatnya menghadapi proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 1. Dan yang kedua, apakah karakter yang perlu untuk semua aspek kehidupan yang penting bagi mereka yang mempersiapkan pernikahan? Dan prinsip-prinsip apakah yang bisa dilakukan untuk menjadi orang tua Kristen yang baik? Jadi kalau kita lihat, dalam mempersiapkan pernikahan tentunya banyak hal yang kita perlu persiapkan. Sebagaimana juga pernikahan antara Yesus dan jemaat. Kita harus banyak mempersiapkan, yaitu karakter kita yang akan menuntun kita menjadi membawa suatu perubahan yang baik. Dan bagaimana sikap kita untuk menjadi orang tua Kristen yang baik. Dan yang berikutnya, apakah yang harus kita lakukan untuk bersiap menghadapi usia lanjut dan seluruh kehidupan pada umumnya. Yang berikutnya, persiapan apakah yang harus kita ketahui mengenai kematian. Baik, untuk merangkumkan ini semua, saya mengundang kesediaan Bapak Pendeta Dita Muda. Banyak sahabat kita ketiga ini memperlihatkan adanya, tentunya pasti ada perubahan dalam segala aspek kehidupan kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Siregar. Ya. Tapi dalam setiap sisi perubahan-perubahan yang ada, entah besar atau kecil, ya, seberapa siap kita dengan perubahan yang ada. Ada orang yang tidak siap dengan perubahan. Maunya dia segitu-gitu aja, nggak mau perubahan apapun. Ya. Ada orang yang, ya cukuplah saya begini, cukup. Ya. Senang dengan status quo. Nggak mau ada perubahan sama sekali, padahal perubahan itu pasti akan berjalan. Dan setiap perubahan itu mempengaruhi segala aspek. Khususnya dalam kehidupan rumah tangga kita. Dalam kehidupan rumah tangga, apapun perubahan yang kita buat, itu mempengaruhi pada kehidupan rumah tangga. Yang menarik dari pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini adalah bahwa dimintakan kita untuk memberitahukan kepada keluarga kita untuk siap-siap dengan perubahan apapun yang ada. Misalnya diawali dengan untuk pernikahan. Seseorang pada masa lajangnya
kemudian dia mulai mau menikah, ya, tentu ada perubahan-perubahan. Dan untuk masa keperubahan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan, kan gitu ya. Kalau dua orang pria wanita sudah mulai pacaran, kita lihat, ya, kemudian mungkin sudah mulai kenal, ya, Ibu Tiarmin pasti sudah mau menikahkan anak lagi, ya. Pasti pertanyaannya kan, orangnya suka kerja keras nggak? Kerjanya apa? Agamanya gimana? Bagaimana ininya? Bagaimana orang tuanya? Ya, bibit, bobot, apalagi? Ya. Semuanya ditanyakan. Dan itu ditanyakan dengan segala sesuatu, termasuk tingkah lakunya. Ini orang baik apa buruk ini? Ya. Suka marah nggak ini orang? Ya. Kalau suka marah dan sebagainya dikasih masukan, dikasih tahu. Ya. Dan itu memerlukan perubahan yang nyata di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi tidak bisa kita katakan, saya seorang diri kok hidup, ya, udah saya kalau mau menikah aja, bukan urusan kamu, bukan urusan lo, ini urusan saya. Kemudian pada waktu merasa bahwa ini urusan saya, ya, setelah masuk ke jenjang pernikahan baru ketahuan tingkah lakunya, ya, ada begitu, ya. Yang saya tahu ada seorang gadis sama-sama dari pulau yang berbeda, ya. Kemudian pacaran, udahlah masuk gereja, ya. Katanya dibawa dia ke, saya kerja di sini kok katanya, ya. Dibawa di perkantoran di Sudirman, lain sebagainya. Wah, ini wanita kayaknya sudah merasa senang dan lain sebagainya, ya. Tapi wanita ini juga bekerja, ya. Tapi kalau makan, kalau apa, saya terus penita yang bayar, ya. Sampai akhirnya ya udahlah menikah. Begitu menikah baru ketahuan rupanya itu bukan kantor dia, kantor orang, lain sebagainya. Perusahaannya nggak ada perusahaan, usahanya nggak ada, dan kerja malas-malasan, akhirnya berantem terus kerja. Ada perubahan. Jadi jangan juga menutup mata terhadap satu perubahan yang akan berlaku. Kemudian pelajaran sekolah sahabat kita juga, setelah kalaupun baik semua sama, sekarang menjadi orang tua, anak lahir. Kita tentu sudah pada senior dalam rumah tangga, hanya 1-2 mungkin yang baru junior dalam rumah tangga, ya. Pada waktu anak lahir tentu juga ada perubahan di dalamnya. Perubahan itu harus kita hadapi dengan baik. Perubahan yang nyata bagi kaum pria adalah bahwa seringkali, ini survei memberikan, bahwa kaum pria seringkali pada waktu anak mulai lahir merasa tidak diperhatikan. Pulang ke rumah pegangnya anak terus, ini istri. Apa semuanya anak terus, ya. Sampai akhirnya merasa tidak diperhatikan. Itu sebabnya jenjang pernikahan bukan lagi 10 tahun pertama yang bahaya, ya. Itu berapa puluh tahun lalu, ya. Puluhan tahun yang lalu, kemudian 5 tahun, dan sekarang katakan jenjang pernikahan yang bahaya itu 2-3 tahun. Kenapa? Sudah mulai lahir anak, perhatian mulai ke anak, semuanya ke anak sama si istri mungkin wanita, yang suami atau pria akhirnya merasa tidak perhatikan, dan mulai hal lainnya. Harus ada persiapan untuk itu. Harus ada persiapan mental, persiapan lainnya, persiapan secara materi juga tentunya. Yang tadinya 2 menjadi 3, biaya dan lain sebagainya. Dan harus dikatakan, harus juga dipersiapkan dalam hal ini segala sesuatu termasuk bersama-sama. Karena perubahan keluarga sekarang kan. Perubahan keluarga. Kemudian setelah anak-anak itu mulai besar, tentu juga biaya berbeda. Biaya berbeda, ya. Apalagi sudah mulai kuliah. Sudah mulai kuliah, bagi kita mungkin harus bikin rumah juga, harus nyicil rumah, ya. Nyicil mobil, ya. Sementara kuliah anak juga biayanya besar dan lain sebagainya. Itu harus dibicarakan bersama dalam keluarga. Dibicarakan bersama.
bukan dilepas kemudian kita katakan ya sudah, pokoknya jangan sampai bagian akhir pelajaran sekolah sahabat kita, pada waktu kita mati kita juga nggak siapin apa-apa, malah siapin utang. Iya kan ada begitu, kelihatannya wah mobilnya baik dan lain sebagainya, tapi mobilnya digadein, ya, digadekan dan lain sebagainya. Kemudian rumahnya tadinya bagus, kemudian tahunnya pindah aja kita supaya lebih dekat dengan sekolahmu nak. Ya. Pindah sekolah padahal itu kontrak, rumah yang sini dijual dan lain sebagainya. Nggak siap dengan perubahan. Jadi pada waktu anak-anak sudah mulai besar, katakan, maka kita pun sudah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita terhadap perubahan itu. Bicara dengan anak-anak, ya. Bicara dengan mereka apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Kemudian dalam persiapan masa tua, anak-anak sudah mulai besar, sudah mulai meninggalkan kita, sudah mulai menikah, ya. Kembali lagi berdua. Kalau sudah mulai kembali berdua, apa persiapan yang harus kita lakukan? Ada perubahan di sana. Ada perubahan. Perubahan itu harus kita siapkan juga dalam segala sesuatu. Pelajaran kita katakan bagaimana mengembangkan kepentingan tersebut, kemudian mengembangkan kebiasaan yang baik, mengembangkan misi daripada Tuhan. Ya. Banyak sekarang yang ya sudah mulai pensiun, tinggal berdua, ya udahlah kita ikut mission trip. Ya. Mission trip ke Kupang, ke Sumatera, ya, ke Kalimantan, ya. Iya, ada beberapa keluarga yang saya tahu di DKI ini sudah mulai melakukan akan hal itu. Jadi sudah berdua, sudah pensiun, anak-anak sudah menikah, ya. Maka mereka mempersiapkan diri kita untuk perubahan itu. Apa yang harus kita lakukan daripada di rumah nggak ada apa-apanya lagi, ya ikut mission trip, ya. Pelayanan-pelayanan yang diadakan. Dan kemudian tadi juga sudah disinggung mengenai persiapan dalam menghadapi kematian. Ini kadang-kala kita rasanya nggak enak ya. Saya masih ingat dulu kelompok dari pemakaman Rawang sana, San Diego Hills, ya. San Diego Hills kita pernah diajak ke sana pada waktu sebelum soft launching. Ya. Bayangkan sebelum diinikan. Saya tahu hanya pendeta Samuel Semorangkir yang kita sampai ketawa, kita masih hidup kok udah siapin kuburan kita. Padahal setelah sekarang baru kita tahu ya, sebenarnya nggak salah juga, waktu itu harganya jauh sekali di bawah harga pasar, kita bisa nyicil, ya betul ya, kita bisa nyicil dan lain sebagainya, ya. Tapi sekarang setelah, oh iya penting juga upaya yang seperti ini. Jadi dalam pelajaran sekolah sahabat kita katakan, karena kan itu sewaktu-waktu, kematian itu sewaktu-waktu, ya. Tidak bisa diduga kapan dan bagaimana. Itu kita harus siap untuk itu. Kita harus siap untuk itu. Ya. Kalau segala sesuatunya kita siapkan dengan baik, ya, jangan sampai ada deposito kita nggak kasih tahu istri, nggak kasih tahu suami. Kalau ada deposito kasih tahu. Iya. Tapi istri yang sah ya. Ya. Jadi beritahukan di mana, apa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita nggak tahu saat-saat dalam kehidupan kita. Dan pelajaran sekolah sahabat kita katakan karena datangnya tidak terduga. Jadi pada waktu kejadian itu datang kaget, nggak tahu apa-apa, akhirnya kita frustrasi dan lain sebagainya. Tapi katakan kalau kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, maka kita akan siap untuk itu, siap untuk perubahan itu, dan kita akan membawakan satu kesukaan lainnya. Ya. Jadi dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga diberikan bagaimana dalam peribadatan kita, peribadatan dalam keluarga. Ya. Jangan sampai Baal Peor ada di rumah kita. Ya. Kita katakan kita anak Tuhan, kita bekerja bagi Tuhan, tapi Baal Peor tetap ada di rumah tangga kita. Ya. Dalam
Pengalaman bangsa Israel dikatakan di Ulangan pasal 4, ya, ceritakan bagaimana harus tinggalkan itu semua, ya. Tinggalkan itu semua dan bekerja melakukan segala sesuatunya dalam peribadatan kita untuk melatih segala sesuatunya dengan baik. Melatih anak-anak kita juga untuk setia di dalam persepuluhan mereka, ya. Melatih anak-anak kita untuk memberikan persembahan-persembahan mereka, ya. Menghormati juga para hamba-hamba Tuhan, ya. Saya begitu anak saya lahir, pokoknya butuh kue katanya, ya. Dulu kan masih ada apa namanya, ya, child allowance, ya. Jadi begitu ini kalau sudah langsung ada perpuluhannya. Sampai saat ini pun demikian, ya. Dulu masih kecil kalau dapat uang dari namborunya, dari udahnya, dari bapak tuanya, ya, langsung, mama ini simpan uangku, perpuluhannya jangan lupa ya. Maka mereka, ini anak pendeta kok sudah perpuluhan duluan ini. Dan pengaruh memang kepada jemaat pada waktu masuk ke depan itu, lihat anak-anak kecil juga bawa kantung perpuluhan kemudian ditaruh. Jadi anak-anak di jemaat itu juga melakukannya. Dalam persembahan-persembahan demikian juga. Dalam menghormati hamba-hamba Tuhan demikian juga. Kita mendengar kalau pendeta Mardi Sinaga kan selalu pesan pada anak-anaknya, jangan biarkan pendeta keluar dari rumahmu tanpa kau menghormati dia dengan memberikannya. Itu mengajarkan kepada anak kita bahwa kamu harus siap dulu dengan perubahan yang ada. Kamu harus latih dirimu juga dalam peribadatan yang ada. Di dalam bagian akhir daripada sekolah sahabat kita katakan, perubahan apapun, sekecil apapun dalam kehidupan kita, itu mempengaruhi keluarga kita, tapi pengaruhnya haruslah pengaruh yang menolong keluarga kita. Jangan sampai tidak menolong kepada kehidupan keluarga kita. Dalam bacaan ataupun pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa rumah tangga itu dibangun bukan dari bahan-bahan material, semen, ya, pasir, batu bata, dan lain sebagainya. Tapi rumah tangga itu dibangun dari hati. Dibangun dari hati. Yang harus dijaga dengan baik, yang harus dipelihara dengan baik, tapi juga harus mempersiapkan keluarga itu untuk satu perubahan apapun itu. Itu sebabnya pelajaran sekolah sahabat kita harus siap dengan perubahan yang ada, baik kecil yang mempengaruhi kehidupan kita, maupun besar yang mempengaruhi segala sesuatunya. Tapi sekecil apapun, jangan lupa, ada keluarga kita yang harus tahu dengan perubahan itu. Tuhan memberkati.